kita jajan sore-sore sambil ngobrol yuk. Kadang ya, jadi ada hal-hal yang akhir-akhir ini aku makin pelajari dalam kehidupan ini. Ternyata kan ada orang-orang yang melihat kita, menilai kita dari setiap hal yang kita lakukan. Itu termasuk di dalamnya adalah senyuman kita, terus bentuk muka kita, terus bagaimana cara kita melihat ke orang lain gitu. Dalam hal ini tuh pandangan yang tatap-tatapan. Dan terkadang orang menilai itu memasukkan nilai budaya atau latar belakang seseorang gitu, dengan mengatakan bahwa misalnya ya ini mungkin entah itu bermaksud untuk menghakimi, entah itu bermaksud untuk ya seperti apalah bentuknya orang ini berbicara, tapi kira-kira tuh kayak kalau misalnya misalkan aku ya yang dinilai orang bagian timur itu bentukannya kayak gitu semua gitu. Padahal sebenarnya yang mereka ketemu dan yang mereka lihat itu mungkin kebanyakan yang kayak aku gitu. Tapi itu jadi digeneralisasikan bahwa semua orang sana itu potongan mukanya seperti itu. Kadang-kadang sebagai orang yang tahu bahwa tidak semua orang yang berasal dari kampung aku gitu, bentuk rambutnya kayak aku, warna kulitnya kayak aku gitu. Tapi karena ya mungkin banyakan yang mereka lihat adalah yang rambutnya kayak rambut aku, warna kulitnya juga kayak warna kulit aku. Jadi orang ini gampang sekali mengeneralisasikan bahwa agak belibet ya, bahwa semua orang yang datang dari sana itu seperti itu gitu. Nah, nggak hanya berhenti di situ. Kalau misalkan ya udah tahu kalau orang dari sana ya bentukannya seperti itu, ya udahlah gitu. Tapi kita ini ada sebagian orang yang seperti aku ini terlahir dengan bentuk muka yang emang kadang susah untuk senyum gitu. Bahkan kadang-kadang kita sudah memaksa diri ini untuk tersenyum, tapi ketika ada sesuatu yang berbeda yang kita lihat, itu secara otomatis kayak ada subtitle di muka kita yang menunjukkan bahwa kita tidak begitu senang. Tapi bahkan kadang-kadang kalau kita lagi serius pun mukanya ya seperti itu. Dipaksa untuk tersenyum pun kayaknya gak gampang gitu bagi beberapa orang termasuk aku gitu. Nah, ini jadi pandangan tersendiri buat orang lain bahwa ketika aku tidak senyum itu artinya aku sedang marah atau sebagainya gitu. Sedangkan ya kita harus tahu bahwa tidak selalu senyuman itu mewakili perasaan bahagia gitu. Atau tidak selalu air mata itu mewakili kesedihan. Tidak selalu juga tertawa itu mewakili kebahagiaan. Ada orang-orang yang justru tertawa untuk menutupi kesedihannya. Terus juga kalau orang lagi diam, jangan dianggap bahwa kita baik-baik aja dan lain sebagainya macam, karena tidak selalu ungkapan gak apa-apa, tidak apa-apa itu mewakili keadaan yang benar-benar dialami seseorang. Ini gak hanya tentang kehidupan pribadi aku, tapi juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu bahwa itu tadi, tidak selalu senyuman itu mewakili perasaan orang lain gitu. Justru kadang
kita demi profesionalisme kita terpaksa memaksa diri ini untuk senyum walaupun hari kita itu sangat berat banget gitu. Jadi ya dalam hal ini kita juga harus belajar untuk mengerti situasi, mengerti keadaan insan yang lainnya tanpa tuntutan harus dimengerti gitu. Karena aku mau menemukan keadaan di mana orang lain menuntut aku untuk mengerti mereka seolah-olah tidak senyum itu tersinggung akan hal tertentu. Ya, kita harus belajar untuk mengerti situasi insan lain tanpa tuntutan harus dimengerti. Karena ya, tidak tersenyum bukan berarti tersinggung. Atau misalkan lagi ditanya terus kita pengen diam aja. Ya, kita tidak menjawab pertanyaan bukan berarti tidak menyimak apa yang sedang ditanyakan. Atau ketika kita menjawab pertanyaan tapi ada nada di mana kita nadanya agak tinggi, itu bukan berarti kita sedang marah. Jadi harus normalisasi, mengerti situasi orang lain. Jangan cepat menghakimi orang lain. Jangan melihat tampang yang datar itu terus kita menghakimi bahwa orang ini bosan nih. Kita harus tahu bahwa tampang datar itu bukan berarti kita bosan. Bukan berarti orang bosan gitu. Tapi emang mungkin ada banyak hal yang sedang direnungkan. Ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Dan kita harus tahu bahwa setiap manusia, setiap insan itu tuh berbeda gitu, berbeda. Jadi kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengerti dengan kita. Satu lagi, kalau misalkan melihat orang lain dengan kita dari wujud aja, setiap manusia itu berbeda bentukannya. Apalagi dengan karakternya. Setiap manusia itu dibentuk dari pola didikan yang berbeda-beda. Jadi ketika dikumpulkan jadi satu dari pola didik yang beda-beda ini, dikumpulkan jadi satu tempat, setiap orang dengan perasaannya sendiri-sendiri, setiap orang dengan tampilannya sendiri-sendiri akan masing-masing menunjukkan keunikannya. Justru pada saat yang seperti itu, kita semua harus menyadari bahwa setiap manusia itu memang berbeda, gak ada yang sama gitu. Jadi kita harus belajar untuk menormalisasi orang tidak tersenyum itu bukan berarti tersinggung dengan apa yang kita katakan. Terus kalau misalkan orang tidak menjawab pertanyaan, itu bukan berarti orang tuh cuek dengan kita. Bukan berarti orang tuh tidak menyimak apa yang kita tanyakan. Atau ketika orang lain bernada tinggi saat berbicara, kita harus ingat bahwa itu bukan berarti dia sedang marah. Atau pada saat kita melihat orang atau kita mengajak orang berbicara dan lawan bicara kita itu tampak datar, tampangnya datar begitu, itu bukan berarti dia bosan dengan obrolan yang kita sedang obrolkan. Jadi kita harus belajar untuk menormalisasi setiap hal, setiap insan, setiap situasi, dan tanpa menuntut bahwa orang lain harus mengerti kita. Orang lain harus masuk ke dalam dunia kita. Karena setiap orang itu harus punya ruang untuk dirinya sendiri. Jadi gak harus setiap hal yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan.
Jadi kita harus belajar untuk sadar dan untuk tahu bahwa setiap insan itu berbeda, supaya kita bisa dengan mudah menghargai orang lain. Jadi buat kalian semua, buat kita semua yang ada di posisi entah dinilai karena tampang kita memang susah banget punya wajah yang friendly gitu, dengan muka kita terlahir dengan potongan kita tidak mudah tersenyum. Ya mungkin kita harus belajar untuk lebih banyak tersenyum. Tapi kalau kita ada di posisi yang kita melihat orang seperti itu dan kita menuntut untuk orang itu memberikan kita senyum, kita harus belajar untuk sadar bahwa siapa tahu memang hari itu dia lelah, atau memang dia terlahir dengan ciri khas yang demikian. Jadi kalau kita menyadari dua posisi ini, entah kita posisi sebagai orang yang terlahir dengan ciri khas seperti itu, atau kita adalah bagian yang menilai orang dengan ciri khas seperti itu, kita harus sama-sama belajar. Dengan begitu, kita tidak akan mudah tersinggung dan kita juga tidak akan mudah menyakiti orang lain. Begitu ya. Jadi kita harus menyadari bahwa semua insan itu berbeda. Sekian, bye-bye.